bakpia isi mochi. Kalau bukan orang Jogja kayaknya nggak bisa deh guys. Pertama di Indonesia guys, bakpia isinya mochi. Jujur ini tuh unik banget. Bakpia isi mochi. Jadi bakpia mochi Jogja ini produk baru dari Sakura Mochi Group guys. Packagingnya ini eye catching banget ya, cocok buat hampers. Satu kotak isi 8 pieces dan bakpianya tuh gede-gede. Ada 4 varian rasa, coklat, kopi susu, kacang hijau, dan keju. Tuh kan ukurannya tuh nggak kayak bakpia pada umumnya, lebih jumbo. Pas gigit bakpianya tuh surprise banget karena ada tekstur kenyal dari mochi. Dan tekstur bakpianya sendiri cenderung lebih lembut guys. Masterpiece-nya ya kacang hijaunya ini guys. Jujur yang kacang hijau ini jadi favorit Mimin banget. Kacang hijaunya legit, pulen. Wah ini bener-bener unik sih. Kayaknya cuma Sakura Mochi doang deh yang bikin bakpia digabungin sama mochi. Kreatif orang Jogja. Paling unik guys, rasa kopi susu. Kalau kalian pengen bakpianya lebih molor, kalian panasin bentar aja di teflon atau microwave. Pasti hasilnya makin molor dan makin lumer. Ada promo launching bakpia mochi Jogja ya. Dari harga 75.000 jadi cuma 60.000. Bener-bener sebagus ini guys. Gak nyenyek, gak ambiar. Mimin yakin ini bakalan pecah dan viral di Jogja. Kalian jangan sampai kehabisan. Roti banjir viral Bandung ini udah ada di Jakarta loh guys. Guys, Drang Baker udah buka di negara Blok M. Sakit. Mimin se-excited itu sampai jatuh. Yang di Blok M ini tempat dine-innya luas dan nyaman. Bakernya pada disekolahin sampai ke Jepang. Jadi resep dan tekniknya ini asli dari Jepang guys. Pastinya semua roti disajiin fresh. Dan kalau ada sisa roti, pas malam biasanya Drang Baker bagi-bagi roti di jalanan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi nggak ada sisa-sisa roti yang terbuang sia-sia. Tuh bisa lumer banjir kayak gini loh rotinya. Sesuai namanya, Nutellanya ngebom banget. Lanjut yang ini Greek yogurt cheesecake. Di atasnya caramelized. Dan karena ini pakai Greek yogurt, jadi ada asam-asamnya gitu. Ngeblend banget dipaduin cheese-nya yang lumer. Yang lumer-lumer lagi nih ada bas melting cake. Satisfying banget ya pasti sendok. Creamy, lembut. Dan semua tipe dessert di Drang Baker ini tuh nggak terlalu manis ya guys. Yang ini Hokkaido toast butter melting. Tuh lihat deh betapa creamy-nya. Terus di atasnya caramelized. Rotinya lembut, super buttery. Padahal bikinnya tuh tanpa pengawet dan tanpa pelembut. Bahan-bahannya impor punya guys. Jadi nggak heran kalau emang seenak itu. Ternyata Drang Baker juga bawa menu barunya guys, poloban tiramisu. Bedanya sama poloban lain, di sini tuh diisiin ice cream yang super creamy dan tebal. Buat warga Jakarta yang udah nungguin Drang Baker, cus buruan samperin ke Blok M ya guys. Kalau kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin matah dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Spesialis ayam goreng khas Jakarta. Kalau resep mama buka dari tahun 94 di Tomang, Jakarta. Berburu ayam goreng sampai masuk-masuk ke dalam perumahan guys. Ini tuh bener-bener di pemukiman warga. Nih namanya ayam goreng Tujoyo. Meskipun pelanggannya banyak yang Cina, tapi di sini tuh udah tersertifikasi halal. Selain ayam, kita juga ada bebek, jeroan sapi. Buat yang pecinta kolesterol, ada paru, usus, lidah, sama babat. Dengan sambal khas Tojoyo plus kecap yang kita racik sendiri.
dan nasi uduk yang kaya akan rempah. Terus gorengnya itu dadakan guys, pakai minyak bersih. Jadi berasa dimasakin bapak sendiri. Langsung kita tumplekin ayamnya guys. Dan ini tuh sambal terasinya Mimin udah campurin kecap dan jeruk limau ya. Mimin udah gak sabar banget buat nyobain ayam goreng Tujoyo ini. Ya ampun, alama empuknya. Gila, langsung melotol semua guys. Bumbunya ngeresep, rempahnya berasa. Nasi uduknya. Dan aroma santan beserta dedaunan dari nasi uduknya tuh keluar banget. Yummy. Nah, yang suka krokot-krokot di bulan Januari ini mereka kasih promo gratis free tulang-tulangan kayak gini guys. Dan ini masih ada dagingnya loh. Ada ceker dan leher. Gila sih, ini Mimin makannya lekoh banget. Ini Mimin tadi juga pesen bebek, kulit crispy dan jeroan sapi guys. Buat yang nggak mau kecap, di sini juga ada sambal bawang guys. Ini Mimin pakein ke bebek gorengnya. Teksturnya ngeprul dan gak bau perengus sama sekali. Mimin makannya bareng sambal bawang dan pete yang masih melenus-melenus. Terus aneka jeroan sapinya ini recommended pol. Bersih banget dan bumbunya ngeresep. Sayur asemnya juga nih, suweger tenang. Cuslah samperin ayam goreng Tujoyo yang ada di Ngagel Madia 1 nomor 20 Surabaya. Makan sosis babi jumbo dan ramyeon di Sungai Han. Jujur ini udah jadi wishlist Mimin sebagai pecinta drama Korea guys. Jenis ramyeonnya banyak banget dan hati-hati ya, mostly di sini tuh mengandung pork. Gak lupa Mimin juga ambil banana milk yang lagi viral ini. Ramen hack, sekarang kita pilih sosis yuk guys. Sosis. Dan ini sosisnya juga sosis babi guys. Ukurannya gede banget. Sekarang langsung kita masak. Nah ini part terserunya, masak ramyeon. Tinggal dicampurin bumbunya, terus dituang air panas. Tinggal pencet doang, airnya tuh nggak mungkin kebanyakan guys. Pas banget buat mie kuah. Canggih kan, nggak perlu naker-naker lagi deh. Pastinya Mimin pilih yang ramen babi dong. Sambil nunggu mie-nya mateng, Mimin minum banana milknya. Emang bener ya, enak banget. Gak terlalu manis juga. Nah makan ramyeonnya tuh enakan kayak gini guys. Sosis babi yang jumbo dicelupin mie ramyeonnya. Sosisnya tuh ceplus banget, babi banget lah. Cocok sama mie ramyeonnya yang babi juga. Apalagi ini Mimin makannya malam-malam di Sungai Han. Udah kayak di drakor deh. Yuk kalian cobain juga. Di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin, Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastrynya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrian orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik, terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant. Pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys. Jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kres-kres. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys, sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyo. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai keskip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pretzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli. Ada salju guys di Surabaya.
Seru banget ngerayain Natal dan bisa turun salju. Dan cuman misi aja yang bisa ngewujuti semuanya, jadi bisa ngerasain serunya Christmas. Jadi Mimi tuh lagi ada di Misi Christmas Winter Wonderland. Eventnya seru banget, ada panggung segede ini dan bisa dengerin lagu-lagu Christmas. Dan yang paling menarik perhatian ada snowdrop ala Christmas di winter season gitu. Salju beneran ada dong. Wow, asik banget, bisa main salju bareng bocil-bocil dan Santa Claus. Santa Clausnya nggak datang dengan tangan kosong loh, tapi dia juga bawa candy dan coklat untuk anak-anak. Pokoknya impian bocil pas Natal semuanya terwujud di sini guys. Bisa bikin video ala-ala kayak gini gratis. Dan pastinya banyak promo ya, kayak tumbler Misye ini yang diskon sampai 75%. Terus kalian juga bisa nyobain menu-menu baru dari Misye, toffee series. Ada toffee boba sundae, toffee milk tea ice cream, dan toffee choco egg pudding. Enak-enak banget loh minuman di series toffee ini. Dan kalau kalian bundling menu toffee series, bisa dapetin lucky bag free. Lucu banget kan, berasa dapat hadiah dari Santa. Isinya gantungan HP atau kalian bisa dapetin topi Santa juga. Happy banget deh Mimi di Misye Christmas. Semoga tahun depan ada Misye Christmas yang lebih seru. Selamat Natal ya buat semua. POV bakso yang baru aja mateng. Tuh mekar-mekar gitu guys baksonya. Keriting, riwil, dan ukurannya tuh lebih gede daripada bogeman tangan. Kantor Pusura ini tuh lokasinya di Jalan Yosudarso, Surabaya ya. Sepanci ini isinya full bakso ngriwil yang gede-gede guys ukurannya. Kuahnya tuh keruh, berkaldu, dan kalau kalian lihat di kuahnya tuh ada taburan bawang putih gorengnya gitu guys. Kebayang kan segurih apa nanti kuahnya. Jadi tipe baksonya tuh yang comforting ya. Tuh ada varian tetelan yang gede-gede juga guys. Apalagi sekarang musim hujan, jadi cocok banget kalau makan bakso bal-balan. Terus yang Mimin suka, bakso mereka tuh udah include sama bihun biru dan sayur. Cobain bakso alusnya doang tanpa apapun udah enak banget guys. Apalagi kalau Mimin tambahin 1 sendok sambal full. Jujur ini bakso uratnya tuh bener-bener ngurat banget loh, padet dan berdaging banget. Yang ini bakso mercon guys, sampai cabenya offside gitu. Kelihatan kan warnanya merah karena emang berdaging banget. Kalau yang ini bakso isi telur, sampai kaget guys, telur ayam bisa segede ini. Kalian juga bisa banget nih brutalin pakai saus merah, kecap, dan sambal yang banyak. Kalau pesen yang bakso urat jumbo bener-bener gede banget guys, lebih gede daripada bogeman tangan. Dan lagi-lagi ini isinya telur puyuh. Kalian yang penasaran buruan deh ke bakso bal-balan sekarang.